Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Di pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sebelum Ibu membuka pelajaran, Ibu mengambil presensi dulu ya. Ya, Bu. Filipus. Hadir, Bu. Ada yang hadir ya Filipus? Ya, Bu. Irene dan Melissa. Ya, baik. Materi yang Ibu bawakan di hari ini tentang pembelahan sel. Ada yang tahu apa itu pembelahan sel? Udah tahu, Bu. Nah, dari itu kita belajar sama-sama ya. Ya, Bu. Pembelahan sel dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pembelahan meiosis dan yang kedua pembelahan. Ibu akan pembelahan sel dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pembelahan mitosis dan yang kedua pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk jumlah kromosom atau biasa disebut dengan sel diploid. Terus yang kedua pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang mempunyai sifat yang berbeda dengan anaknya, dengan jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan yang beri pembelahan sel. Proses pembelahan sel yang pertama profase. Profase atau biasanya disebut dengan pembelahan mitosis mempunyai dua inti. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Terus yang kedua, kromosom memadat dan menebal. Yang poin yang kedua, profase 1 atau pembelahan meiosis. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Dan yang kedua, kromosom memadat dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromosom. Yang berikut profase 2 atau pembelahan meiosis memiliki inti atau biasa disebut membran inti yang mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Yang kedua, metafase. Ada yang tahu apa itu metafase? Udah tahu, Bu. Metafase atau yang biasanya disebut pembelahan mitosis mempunyai satu poin. Yang pertama, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Metafase 1 atau biasa disebut pembelahan meiosis, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang kedua, metafase yang kedua pembelahan meiosis, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya tentang anafase. Anafase atau pembelahan mitosis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kromatik dan yang kedua, akhir anafase. Yang Ibu bahas yang pertama yaitu kromatik. Kromatik saudara dari setiap pasangan yang bisa menuju kutub yang berlawanan. Sedangkan yang kedua, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Yang berikut anafase 1 atau pembelahan meiosis. Kromosom
homolog, memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Sedangkan anafase 2 atau pembelahan meiosis, kromatik terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang berikut telofase. Telofase atau yang biasanya disebut pembelahan mitosis mempunyai 2 poin, yaitu yang pertama membran inti atau mulai kembali bergabung, dan yang kedua kromosom mulai meregam. Telofase 1 atau pembelahan meiosis. Yang pertama kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang kedua membran inti mulai terbentuk kembali. Dan yang ketiga sitokinesis atau sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Telofase 2 atau pembelahan meiosis. Nukleus terbentuk, kromosom merenggang dan sitokinesis terjadi. Dan yang terakhir sitokinesis. Sebelum Ibu lanjut, ada yang kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Ya, baik. Yang terakhir sitokinesis. Pada saat telofase biasanya diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk sel 2 anakan. Dari sini ada yang belum paham? Paham, Bu. Apa Ibu mengulang atau bagaimana? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Ya, baik. Sekian materi yang Ibu bawakan di pagi ini. Kita berjumpa lagi di kebesokan harinya. Ibu tutup. Selamat pagi.